Hai hai hai. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube Irma Nurhidayati Stories. Dukung terus channel ini dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Satu atap, dua hati. Karya Irma Nurhidayati. Selamat membaca. Akhirnya, kita berhasil mengusir perempuan itu secara halus dari rumah ini. Tidak ada lagi penghalang untuk memiliki Mas Yusuf seutuhnya, ucap Almira pada ibu mertuanya. Dia minggat, Al. Iya, dia sudah pergi dari rumah ini, Bun. Rencana berhasil tanpa harus mengotori tangan kita dengan membunuh janinnya, jawab Almira bahagia. Bagus, kamu harus pintar-pintar ambil hatinya Yusuf. Karena putraku itu sangat mencintai Sapira. Bukan perkara mudah membuatnya berpaling dari wanita itu. Kalau untuk masalah itu, Bunda tenang saja. Percayakan semua pada Almira. Senangnya. Yusuf yang kebetulan tak sengaja mendengar percakapan itu langsung mengepalkan tangan. Bodoh. Di dunia ini, mungkin hanya dia yang pantas dicap sebagai lelaki paling bodoh. Allah sudah memberinya bidadari solehah. Tetapi, dia malah memilih wanita buruk untuk hadir di tengah-tengah kebahagiaannya bersama sang istri. Berharap akan membawa bahagia, ternyata malah membawa petaka. Yusuf berniat untuk memaki Almira dan bundanya. Tetapi, niat itu kembali diurungkan. Menemukan Sapira jauh lebih penting dari itu. Yusuf langsung menuju garasi, lalu masuk ke mobil. Lelaki itu berteriak seraya memukul setir mobil. Lelaki apa aku ini? Sampai-sampai tak mempercayai wanitanya dan membiarkannya melewati semua sendiri. Yusuf mengacak rambutnya frustasi. Dia tidak tahu harus kemana mencari Sapira. Apalagi ponsel wanita itu tidak aktif. Pikirannya semakin kacau. Kala mengingat kesehatan Sapira dikarenakan kehamilannya yang masih muda. Aku tunggu kalian di kafe yang biasa tempat kita nongkrong. Pesan itu dikirimnya untuk Aldo dan Bimo. Hanya mereka yang bisa membantunya saat ini. Abi, bolehkah aku ikut mencari Umi? Teriak Galang dari luar mobil. Yusuf turun dari mobil, lalu berlutut di depan Galang untuk mensejajarkan tubuhnya dengan anak sambungnya itu. Sebenarnya Abi tidak ingin melarang Galang untuk ikut mencari Umi. Justru Abi senang ada yang menemani. Apalagi selama ini Galanglah yang sudah menjaga Umi dan Dedek Janin. Terima kasih ya sayang, sudah membantu Abi menjaga mereka. Tetapi kalau Galang ikut, nanti Mamah Almira marah-marah. Galang jaga rumah saja ya sayang. Galang mengangguk. Tampak kesedihan di raut wajahnya karena tidak diizinkan untuk turut ikut dalam pencarian Sapira. Baiklah Abi, hati-hati ya, bawa Umi pulang untuk Galang. Pasti sayang, balas Yusuf sembari tersenyum dan mengacak-acak rambut Galang. Sekarang Galang masuk ya, jangan sampai Mamah dan Oma tahu kalau Abi sedang mencari Umi Sapira. Siap, Bi. Anak pintar. Setelah memastikan Galang masuk ke rumah, Yusuf kembali masuk ke mobilnya. Lelaki itu langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. 10 menit kemudian, Yusuf sampai di pelataran kafe. Tampak Bimo dan Aldo sudah setia menunggunya di sana.
Ada apa, bro? Tumben ajak kita ketemuan. Kita ngobrol di dalam saja. Yusuf masuk kafe dengan diekori kedua sahabatnya. Kayaknya serius banget. Yusuf menjelaskan semua permasalahan yang sedang dihadapinya pada Bimo dan Aldo, termasuk tentang kepergian Sapira dari rumah. Aldo dan Bimo hanya manggut-manggut menyimak apa yang dibicarakan Yusuf. Sedikit banyaknya mereka sudah tahu akan keburukan istri kedua dari sahabatnya itu. Kami sebenarnya sudah tahu bagaimana Almira itu. Kami sempat menanyakan perihal wanita itu di kampung sewaktu menjemput Galang. Mengapa kalian tidak mengatakannya padaku? Apa kamu bakal mempercayai kami kalau waktu itu aku dan Bimo menceritakannya kepadamu? Ya, setidaknya aku bisa memikirkan dan menyelidikinya terlebih dulu. Wanita seperti Almira itu sudah lihai bermain drama, bro. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Yusuf. Lebih baik kamu pulang saja. Serahkan pencarian Sapira kepada kami. Tidak, aku juga ingin mencarinya. Turunkan sedikit saja egomu, bos. Tugasmu itu menyadarkan Almira dan Bunda, supaya saat Sapira kembali, semua sudah selesai. Tapi deal atau kami sama sekali tidak akan membantumu. Yusuf mengangkat kedua bahunya. Oke, temukan istri kesayanganku dan bawa pulang ke rumah tanpa ada luka sedikit pun. Dasar anak kurang ajar. Seharusnya kamu itu berterima kasih padaku karena mau mengurusmu. Apa gunanya kau menangisi wanita itu? Aku yang melahirkanmu, bukan dia. Yusuf bergeming. Ia mengurungkan niatnya untuk masuk rumah. Kata-kata yang dilontarkan Almira tidak menunjukkan perkataan seorang ibu yang baik. Ampun, Mah, sakit, teriak Galang. Apakah kamu ingin kubuang lagi ke kampung, hah? Biar bisa merasakan susahnya hidup dengan orang lain. Sekali lagi aku dengar kamu menangisi perempuan itu, aku akan membuangmu. Yusuf sudah tidak tahan dengan perkataan Almira. Apalagi sampai Galang kesakitan seperti itu. Memangnya kenapa kalau Galang menangisi Sapira? Dia uminya. Galang dan Sapira saling menyayangi. Walaupun kamu ibu kandungnya, tidak seharusnya seperti itu. Perkataanmu tidak beradab sama sekali. Bukan perkataan seorang ibu yang baik. Mas, aku hanya takut Galang mewarisi sikap Mbak Sapira. Aku ingin mendidik Galang menjadi anak yang baik dan berbakti pada orang tua. Apa? Apakah itu tidak terbalik? Tanya Yusuf seraya bertepuk tangan. Maksud Mas Yusuf? Tanya Almira penuh kebingungan. Aku sudah tahu semua, Almira, jawab Yusuf. Ia mengeluarkan ponsel dan menyalakan rekaman percakapan Almira bersama bundanya. Mas, itu aku bisa jelaskan, ucap Almira gugup. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, Al. Aku sudah tahu kejahatanmu. Kamu juga sudah terlalu jauh membawa Bunda ikut membenci Sapira. Padahal sebelum kamu datang, Bunda sangat menyayangi dia. Aku kira dengan menikahimu akan menambah kebahagiaan. Tetapi ternyata aku salah. Kamu wanita licik dan serakah. Berapa kali aku harus menasehati dan mengingatkanmu. Seharusnya kamu berterima kasih pada Sapira. Dia sudah berlapang dada berbagi suami denganmu.
Kurang baik apa lagi istriku itu? Dia menerimamu dengan baik di rumah ini. Seharusnya kamu juga berterima kasih padaku. Karena dengan aku menikahimu, kamu bisa terbebas dari klub malam dan sentuhan lelaki hidung belang. Mas, aku cukup. Tak perlu kamu jelaskan apapun. Aku sudah tahu semua, termasuk masa lalumu. Setelah anakmu lahir, aku akan mengurus perceraian ke pengadilan. Kalau kamu berani macam-macam, kamu akan aku tuntut dengan pasal berlapis. Aku mohon jangan tuntut aku, Mas. Kasihan Galang kalau sampai ibunya masuk penjara. Apa? Jangan berpura-pura baik dan peduli sama Galang. Kalaupun kita bercerai, aku akan minta hak asuh Galang ke pengadilan. Ingat, Mas, dia bukan anakmu. Iya, aku memang hanya ayah sambungnya. Tetapi aku punya banyak saksi yang mengetahui bagaimana sikapmu pada Galang, termasuk orang-orang di kampungmu. Mas, kamu tidak bisa melawanku, Almira. Yusuf, panggil Nita lirih. Maaf Bunda, kali ini aku tidak akan bisa terpengaruh oleh Bunda. Aku juga tidak menyangka memiliki Bunda sepertimu. Kurang apa Sapira kepadamu? Dia selalu berusaha menjadi menantu yang baik untukmu. Bahkan, seringkali ia mengabaikan keinginannya sendiri demi mendahulukan keinginan ibu mertuanya. Mengapa bisa dengan mudahnya Bunda terpengaruh oleh orang yang baru dikenal?